Halo semuanya, perkenalkan saya Umi Salamah Raudatul Jannah dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik, salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Pernah nggak sih kamu langsung berdiri saat mendengar bel sekolah berbunyi? Atau merasa lapar ketika mendengar suara piring di dapur? Tanpa sadar, kamu sudah mengalami proses belajar yang disebut behavioristik. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia bisa terbentuk melalui kebiasaan dan latihan. Menarik kan? Yuk kita bahas bersama-sama, mulai dari pengertian, tokoh-tokoh, sampai penerapannya dalam dunia pendidikan. Behavioristik berasal dari kata behavior yang artinya perilaku. Jadi, teori ini berfokus pada apa yang bisa kita lihat dan diukur dari perilaku seseorang. Menurut teori ini, seseorang dapat dikatakan belajar jika terjadi perubahan perilaku akibat latihan, pengalaman, atau respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Yang artinya, bukan dari pikiran atau perasaan yang dipelajari, tapi bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus tertentu. Tokoh pertama dari teori behavioristik yang paling terkenal adalah Ivan Pavlov, seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia. Pada awalnya, Pavlov sedang meneliti reaksi pencernaan anjing. Ia memperhatikan bahwa setiap kali anjing melihat makanan, ia akan mengeluarkan air liur secara alami. Hal ini disebut sebagai respon alami. Kemudian, Pavlov mulai melakukan eksperimen sederhana, yaitu setiap kali ia akan memberi makan anjingnya, Pavlov akan membunyikan sebuah bel terlebih dahulu. Awalnya, suara bel tidak membuat anjing bereaksi apa-apa, tetapi setelah dilakukan secara berulang, anjing mulai mengaitkan suara bel dengan datangnya makanan. Sampai akhirnya, ketika bel dibunyikan, anjing akan tetap mengeluarkan air liur, walaupun di situ tidak ada makanan satupun. Dari sinilah, Pavlov menemukan konsep classical conditioning atau pembiasaan klasik, yaitu perilaku bisa terbentuk dengan menghubungkan stimulus dengan pengalaman tertentu. Tokoh berikutnya adalah Thorndike, seorang psikolog asal Amerika yang terkenal dengan eksperimennya kotak puzzle. Dalam penelitiannya, Thorndike menempatkan seekor kucing lapar ke dalam sebuah kotak khusus yang bisa terbuka jika kucing menekan tuas di dalamnya. Awalnya, si kucing tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencakar, mendorong, bahkan mengeong dengan keras agar ia bisa keluar. Namun, setelah beberapa kali percobaan, tanpa sengaja kucing menyentuh kuas dan pintu pun terbuka. Di luar kotak sudah menunggu makanan lezat sebagai hadiahnya. Ketika eksperimen ini diulang berkali-kali, kucing mulai belajar lebih cepat menekan tuas karena ia tahu tindakan itu membawa hasil yang menyenangkan, yaitu dengan mendapatkan makanan. Dari hasil ini, Thorndike merumuskan teori yang disebut Law of Effect atau hukum akibat, yang berarti perilaku yang menghasilkan akibat menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang menghasilkan akibat tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Tokoh ketiga yang sangat berpengaruh dalam teori behavioristik adalah B.F. Skinner. Ia mengembangkan gagasan Pavlov dan Thorndike menjadi teori baru yang disebut operant conditioning atau pembiasaan operan. Dalam penelitiannya,
Skinner menggunakan alat yang disebut Skinner box, yaitu sebuah kotak berisi tikus putih, tuas, dan wadah makanan. Setiap kali tikus menekan tuas, maka sebutir makanan akan keluar. Lama-kelamaan, tikus akan belajar bahwa menekan tuas sama halnya dengan mendapatkan makanan. Hal itulah yang disebut dengan penguatan positif, yaitu hadiah diberikan agar perilaku baik diulang. Namun, Skinner juga menemukan penguatan negatif, yaitu memberikan hukuman atau menghilangkan hal tidak menyenangkan supaya perilaku buruk berkurang. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip utama dari teori behavioristik. Yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, stimulus dan respon menjadi kunci utama bagi proses belajar. Yang ketiga, penguatan atau reinforcement membuat perilaku bertahan. Yang keempat, latihan berulang akan memperkuat hasil belajar. Dan yang terakhir, lingkungan belajar berperan penting dalam membentuk perilaku siswa. Jadi, guru bisa mengatur lingkungan kelas dengan cara memberi stimulus dan penguatan yang tepat, supaya siswa dapat termotivasi dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, teori ini masih sangat relevan. Contoh penerapannya yaitu 1. Penggunaan reward dan punishment. Guru dapat memberikan pujian, nilai tinggi, atau hadiah kecil untuk siswa yang berprestasi. Dan sebaliknya, siswa yang belum disiplin akan diberi peringatan agar memperbaiki diri. Yang kedua, latihan berulang atau drill. Misalnya dengan latihan soal matematika, membaca, atau menulis. Semakin sering diulang, maka akan terampil siswanya. Yang ketiga ada pembentukan kebiasaan. Melalui rutinitas dan aturan kelas yang konsisten, siswa akan terbiasa berperilaku positif seperti datang tepat waktu dan mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Kesimpulannya, teori belajar behavioristik menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Jika stimulus diberikan dengan benar dan diperkuat dengan penghargaan, maka perilaku positif dapat terbentuk dan bertahan. Oke teman-teman, semoga penjelasan tentang teori behavioristik ini bisa membantu kamu memahami bagaimana perilaku belajar dapat terbentuk melalui kebiasaan dan penguatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.